Pada vlog kali ini kita akan membahas asal-usul Masjid Tiban, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang katanya masjid ini dibangun oleh bantuan jin dalam semalam. Ini adalah bangunan Masjid Tiban tampak dari luar. Penasaran ada apa aja di dalamnya? Yuk kita keliling bersama-sama. Nah, ini dia gangnya Masjid Tiban. Sekarang kita masuk ke antara pemukiman warga. Di dekat Masjid Tiban ini terdapat warga yang berjualan buah-buahan dan juga oleh-oleh yang lainnya. Sekarang kita memasuki Masjid Tiban. Di sini ada pos, lalu kita diarahkan untuk parkir di dalam. Bagi kalian yang membawa kendaraan pribadi, lebih baik diparkir di dalam saja, karena biar nggak jauh-jauh jalannya. Nah, ini rute sepeda motor, kita lewati arahnya, dan di sini tempat parkir sepeda motornya. Setelah parkir sepeda motor, sekarang kita jalan-jalan di halaman Masjid Tiban lantai 1. Di sini juga terdapat tempat istirahat bagi para pengunjung. Nah, disediakan ada kursi-kursi di situ untuk para pengunjung yang mau buat swafoto juga bisa, yang mau istirahat juga bisa di situ. Nah, ini tempat pintu masuk. Sekarang kita masuk. Di sini kita akan menuju ke taman yang berada di lantai 2. Disarankan kalau mau ke Masjid Tiban bawa kresek ya, soalnya nanti kita akan membawa alas kaki kita kemana-mana biar nggak kerepotan, makanya kita harus bawa kresek. Nah, ini dia, kita sudah sampai di taman lantai 2 yang biasanya oleh para pengunjung bersuah foto di sini. Nah, itu dia teman saya yang menemani saya vlog hari ini. Dan di tempat ini saya akan menjelaskan asal-usul Masjid Tiban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aminati Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C PBA 22. Di sini saya akan menjelaskan proses berdirinya Masjid Tiban, atau yang sering dikenal dengan masjid yang dibantu oleh jin. Pada dasarnya Masjid Tiban ini adalah pondok pesantren yang bernama Salafiyah Biharu Bari Asoli Fadhili Rohman. Pondok pesantren ini juga disebut pondok di Ba'al Fadroh, yang artinya lautannya madu. Nama itu menyimpan harapan setiap pengunjung mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Tiban tidak lepas dari cerita bahwa masjid itu dibangun oleh bantuan jin. Tapi cerita itu hanya mitos. Cerita itu berdasarkan proses pembangunan masjid yang dinilai tak terlihat dan sangat cepat. Makanya kenapa orang-orang menamai Masjid Tiban ini masjid yang dibangun oleh jin. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba karena tiba-tiba ada gitu. Terus meski demikian, pihak pondok pesantren membantah cerita tersebut. Jadi sudah jelas ya, itu cuma mitos. Karena masjid ini dibangun oleh santri-santri dan masyarakat sekitar sini. Pembangunan Masjid Tiban telah berlangsung sejak lama. Peletakan batu pertama tahun 1987, dan masjid itu masih resmi permanen hingga 1992 masjid itu masih semi permanen hingga 1992 dan masih melanjutkan pembangunan pada akhir tahun ini. Pembangunan Masjid Tiban
berdasarkan hasil istikharah Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Soleh, yaitu kiainya pengasuh pondok pesantren itu. Ini karena tak ada yang menyangka pengerjaannya dilakukan langsung oleh para santri dan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Material yang digunakan yaitu tanah merah yang dicampur dengan tanah liat dan lumpur. Lokasi Masjid Tiban ini berada di Jalan Wahid Hashim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Masjid Tiban menjadi kebanggaan masyarakat sekitar karena dengan adanya masjid ini, masyarakat sekitar juga bisa mengais rezeki dengan berjualan buah-buahan dan oleh-oleh lainnya. Sekilas, Masjid Tiban ini tampak seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah percampuran Turki, India, dan Mesir. Kemegahannya tidak diragukan lagi. Dengan dominasi warna biru dengan putih, itu membuat masjid ini terlihat sangat mentereng di antara bangunan lainnya. Dan Masjid Tiban ini dibangun di atas tanah seluas 8 hektar. Masjid Tiban ini terdiri dari 10 lantai. Sekarang saya masih di lantai 1, oleh karena itu yuk kita eksplor Masjid Tiban ini. Ayo. Sekarang kita berada di ruang aula. Biasanya ruangan ini dibuat untuk kunjungan para santri. Nah, di ruang aula ini berada di lantai 3. Selain ruang aula, terdapat juga ruang akuarium. Ikannya besar-besar sekali. Dan juga banyak loh ikan-ikan di sini. Tapi sayangnya saya tidak merekam semuanya. Habis dari lantai 3, kita menuju ke lantai 4. Yang mana lantai 4 ini adalah tempat dalam lama, tempat tinggalnya pengasuh. Guys, sekarang kita mau ke lantai 4. Sekarang kita di lantai 4 menuju dalam lama. Yuk. Ya, kita sudah sampai di dalam. Di sini terdapat kursi-kursi dan tumbuhan-tumbuhan. Juga ada cermin. Biasanya kalau ini tempat dalam pengasuh, tempat tinggal pengasuh. Di situ juga ada kamar mandi. Ini dia kamar mandinya. Indah sekali. Ada TV-nya juga dong. Lalu kita keluar. Nah, di sini ada balkonnya. View-nya itu lantai 1, tempat parkir. Dari sini juga terlihat pohon-pohon kelapa. Nah, ini juga masih di lantai 4, yang mana banyak kursi-kursi untuk keluarga dalam kalau lagi kumpul. Oke, sekarang kita lagi di lantai 5. Bagus kan? Ini detailnya lantai 5. Di sini itu buat tempat peristirahatan juga bisa. Ya, di sini. Indah sekali bukan? Nah, di lantai 5 juga ada buat ruang sholat. Ya, ini
ada batang pohon yang menjulang tinggi ke atas. Dan juga ada beduk. Sekarang kita akan menuju lantai 6. Di lantai 6 ini juga tempat peristirahatan, ruang istirahat untuk putra. Sekarang kita menuju ke lantai 7, pusat perbelanjaan. Di lantai 7 terdapat batu besar yang bertuliskan ini, yang intinya mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu di lantai ini juga terdapat foto-foto Masjid Tiban dari tahun 1991 sampai sekarang. Jadi Masjid Tiban yang dibangun oleh jin itu hanya mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Ya, ini dia detailnya foto-foto Masjid Tiban. Habis itu kita ke tempat perbelanjaan Masjid Tiban yang berada di lantai 7 juga. Nah, selain perbelanjaan, di sini juga pusat oleh-oleh. Nggak cuma oleh-oleh saja, ada makanan ringan juga dan macam-macam. Selanjutnya kita akan menuju ke lantai 8. Di lantai ini kita dapat melihat kubah besar. Di sini juga terdapat kebun yang dimana di dalamnya terdapat tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon. Karena ruangannya terbuka, jadi agak semilir-semilir angin isis gitu ya. Sejuk. Sekarang kita mau naik ke lantai 9 dan 10. Yuk, let's go. Ini dia lantai 9-nya. Bagus sekali. Di sini juga terdapat air mancur. Ini air mancurnya. Terlihat kubah juga. Ini detailnya. Lantai 9 terdapat kursi-kursi juga untuk peristirahatan kalau sudah lelah. Nah, ini dia kubahnya. Terlihat sangat jelas. Dan juga di sini juga terdapat tempat peristirahatan yang mau duduk-duduk dan juga air mancur. Setelah itu kita ke pesarian pengasuh pondok ini. Nah, ini terdapat an-nadzafatu minal iman dan juga terdapat slogan-slogan dari beliau, dari pengasuh pondok pesantren. Dan ini juga slogan dari beliau. Lalu ini juga yang terakhir, sangat bersih sekali. Nah, ini dia makam Kiai pondok pesantren ini. Sangat bersih dan teratur. Guys, sekian itu dari explore kita hari ini. Tadi pengunjungnya nggak yang banyak banget, jadi kita
nggak ngoyong, nggak susah ngeluarin suara kayak mau ngevlog gini, jadi kita leluasa. Oke, bye bye. Sudah guys, itu tadi vlog kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita ke Masjid Tiban. Semoga bermanfaat ya. Bye.